wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para asatizah, tuan-tuan guru, bapak, ibu, serta saudara-saudari kami yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memanjangkan usia kita untuk kemudian mudah-mudahan kita maksimalkan usia yang diberikan Allah ini untuk selalu bertaqarrub kepadanya dan termasuk kita bertafakuh. Mudah-mudahan dengan belajar fikih pada pagi hari ini kita tarajian mengharapkan khairat, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, maka dijadikannya kita faqih, mengetahui, memahami, dan wabil khusus tentang fikih. Dan apa yang kita lakukan adalah ikhtiar kita ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, dan begitu juga lah harapan untuk takdir kita agar Allah memberikan kebaikan. Salat dan salam kita aturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak dapat berkumpul bersama beliau di tempat yang terbaik, yang tidak ada lagi di sana penderitaan, yang hanya ada kenikmatan yang abadi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini kita masih lanjutan dari bab hal-hal yang diharuskan, al-af'al allati tushtarat hadhihi at-taharah fi fi'liha, yaitu membahas hal-hal apa saja yang harus disyaratkan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ulama semuanya sepakat, misalnya sholat itu wajib taharah ya, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tetapi para ulama, kata Imam Ibn Rushd, berbeda pendapat tentang beberapa masalah yang pagi hari ini ingin kita jabarkan. Di antara masalah itu yang kita catat dari kitab Bidayatul Mujtahid ada 5 hal. Mudah-mudahan kita bisa uraikan satu persatu. Pertama, ini yang paling sering menjadi topik pembicaraan dalam hal ini adalah hal at-taharah syartun fi masil mushaf amla. Apakah menyentuh Al-Quran itu disyaratkan seseorang itu harus suci dari hadas, gitu ya. Nah, ini pembahasan yang paling banyak dan umum diulas. Nah, Imam Ibn Rushd menyebutkan ada 2 pendapat yang besar tentang ini. Pertama, pendapat mayoritas ulama mazhab fikih maksudnya, yakni
mazhab Malikiyah, kemudian Abu Hanifah atau Hanafiyah, kemudian Syafi'iyah menyebutkan annaha syartun fi mashil mushaf, ya wajib kondisi suci dari hadas atau dalam kondisi suci ketika menyentuh Al-Quran. Lalu pendapat yang berbeda adalah pendapat Ahluz Zahir. Ahluz Zahir di luar pendapat yang empat, tetapi sebagaimana yang selalu kita sampaikan, pendapat ini banyak juga dianut ya, oleh orang sekarang ini, karena Imam Ibnu Hazmin, salah satu ulama dari Ahluz Zahir ini, itu ada menulis kitab Al-Muhalla. Nah, kitab Al-Muhalla ini argumentasi fikihnya juga membuat orang tertarik, karena logika atau argumentasi logisnya itu kuat. Dan itu wajar, karena mengapa beliau seperti itu? Karena beliau hidup dan menulis kitab Muhalla itu di wilayah yang di daratan Eropa, ya, di Andalusia. Makanya disebut beliau Al-Andalusi, ya, di Eropa, di Spanyol. Kita tahu Eropa pada masa hidup beliau itu adalah masa awal-awal mereka, masyarakat Eropa itu mengalami kebangkitan, termasuk kebangkitan dari sisi pencerahan pemikiran, ya, sehingga akhirnya begitu fikih juga hidup di masa itu bersentuhan dengan dialektika atau perdebatan yang menyangkut rasionalitas atau pemikiran. Nah, ini menarik buat anak-anak sekarang ini, generasi sekarang. Maka kita boleh juga lah membahasnya, walaupun sekali lagi kita sering mengatakan setiap kita yang orang awam ini, kalau ditanya orang awam, kita yang awam ini, mazhab kita apa? Nah, kalau kita yang sama sekali tidak dalam fikih, tentu mazhab kita ya tergantung siapa yang ngajari kita. Nah, itulah dia. Tetapi kalau secara pribadi, memang lebih baik kita untuk aman dan merasa tenangnya mengambil satu mazhab. Saya pun kalau di luar diskusi fikih, ya jujur saja, kalau mau mengamalkan untuk pribadi, mengamalkan mazhab Syafi'i. Tapi dalam kita meluaskan, dan apalagi Bapak Ibu adalah yang menginginkan kajian Bidayatul Mujtahid ini, tergambar ya keinginan untuk meluaskan ya pengetahuan fikihnya, yang di dalam sejarah fikih itu ada orang yang fanatik, pokoknya harus mazhab, dan mazhabnya nggak boleh pindah-pindah. Ada yang tidak boleh, atau boleh lebih dari satu, tetapi yang paling rojih, yang paling kuat. Nah, itu ada juga, tapi jangan keluar dari yang empat. Tapi ada juga di zaman Rasul tuh nggak ada mazhab, ya kan? Maka yang berpendapat begini lebih luas lagi, dia akan membuka-buka ya, di luar yang empat. Nah, termasuklah membuka mazhab yang kelima ini ya, walaupun ada yang mengatakan mazhab Zahiriyah itu yang kelima ini lebih agak punya kedekatan dengan mazhab Hambaliyah, atau di dalam begitu kuatnya dalam memegang nas itu seperti Malikiyah. Nah, oleh karena itu
bolehlah kita ya membuka ini, dan memang inilah yang dituliskan oleh Imam Ibn Rushd, karena memang kita ingin belajar pendapat atau pikiran-pikiran Imam Ibn Rushd yang membuka peluang bagi yang manapun dari tiga yang saya sebutkan tadi, yang sangat harus satu, yang harus empat tapi boleh yang memilih yang paling kuat, atau bahkan di luar yang empat itu. Imam Ibn Rushd adalah orang yang mengantarkan kita sampai ke situ. Nah, inilah dia. Nah, kembali lagi, kalau Ahluz Zahir itu mengatakan laisa bisyartin. Jadi kalau kita misalnya mau ya membawa, memindahkan, yang pasti kata menyentuh itu bukan maksudnya ayo kita tes, ini ada Quran di atas meja, yuk kita ya sentuh atau nggak sentuh, nggak begitu ceritanya ya. Ya sentuh tadi misalnya mau ke masjid ini, mau buru-buru, lalu nggak sempat berwudu dari rumah ya, atau mungkin batal, tiba-tiba mungkin air di rumah mati, lalu berpikir di Masjid Al-Furqan ini airnya banyak, lalu diambil Quran, boleh nggak gitu? Kalau menurut mazhab Zahiri boleh ya, nggak syarat gitu. Nah, itulah dia. Tapi memang hadirnya pendapat ini membuat kita menjadi agak terasa hidup itu saat masuk dalam wilayah fikih menjadi kesannya apa? Kesannya mudah dan lapang. Jadi agama ini nggak berat juga. Atau waktu terasa berat, lalu terpikir, oh iya, yang nggak apa-apa juga deh. Kenapa? Karena ada mazhab Zahiri yang mengatakan nggak disyaratkan. Kira-kira begitulah ininya. Lalu untuk menguatkan hati kita, tapi iya, apakah itu kuat nggak dalilnya gitu ya? Nah, ini yang kita ingin lihat lebih jauh. Yang pasti Malikiyah, Hanafiyah dan Syafi'iyah syarat. Dan di antara tiga ini mazhab Malikiyah warakhasa Malik lis-sibyan. Jadi kalau mazhab Maliki memberikan keringanan bagi anak-anak fi masil mushaf. Jadi mereka memberi keringanan, artinya tidak disyaratkan. Kenapa begitu? Li'annahum ghayra tuhrin mukallafin. Jadi mereka belum disyaratkan untuk mukallaf ya, mukallaf untuk bertoharoh gitu. Ya kan? Walaupun mungkin bagi mazhab Zahiri dipikir-pikir mereka juga, ya ini lemah juga gitu, ngasih excuse, ngasih ngasih pengecualian, tetapi bagi mereka kurang rasional. Masalah kurang rasionalnya begini, yang mengatakan wajib toharoh itu lebih kepada orangnya atau kesucian daripada Qur'annya. Kan gitu Pak. Kalau kita amati pendapat jumhur ini, yang mayoritas ini lebih pada kesucian Qur'annya. Itu udah umum yang kita fahami kan. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Nanti kita akan ulas ini. Tetapi arti daripada ayat itu adalah tidak, la yamassuhu, Al-Qur'an ini la yamassuhu kalau diartikan secara harfiah dulu,
Saya nggak mau mengartikan secara apa yang kemudian menjadi kesimpulan, ya, agar pembahasannya fair gitu. Berawal dari firman Allah Ta'ala, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim wa innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya ini adalah Al-Qur'an yang mulia, fi kitabim maknun, ya, Al-Qur'an yang mulia, fi kitabim maknun, dalam kitab yang terjaga. Dalam kitab yang terjaga, orang memaknainya adalah Lauhul Mahfuz. Dan berdasarkan pemahaman ayat inilah kemudian kata Imam Ibn Rushd, sebab menjadi perdebatan antara yang jumhur tadi dengan mazhab Zahiri, ya, ketika mereka memahami ayat ini berbeda-beda. Fi kitabim maknun, yang dimaksud kitabum maknun itu adalah Lauhul Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun, yang tidak ada bisa menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Sehingga bagi mazhab Zahiri, yang dimaksudkan dengan ungkapan yang digunakan oleh mazhab Syafi'iyah tadi atau yang lainnya, bahwa tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci, yang dimaksudkan itu adalah suci yang ditarik kepada ayat ini, yang mana ayat ini menyebutkan sesungguhnya dia adalah Quran yang mulia, terjaga dalam kitab yang terlindungi, yakni Lauhul Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun, dia tidak akan bisa dicapai dan disentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Yang dimaksudkan dengan disucikan itu adalah para malaikat. Sehingga ayat yang digunakan untuk mengatakan la yamassuhu illal mutahharun itu adalah malaikat. Artinya tidak bisa mereka menembus apa yang ditulis di Lauhul Mahfuz kecuali orang-orang yang Allah sucikan mereka. Dan ini maksudnya adalah para malaikat. Sehingga menurut mazhab Zahiri tidak bisa ditarik ke persoalan Al-Quran yang sekarang ada sama kita dalam bentuk mushaf. Nah itu, ini bisa dipahami Pak ya, sebab perbedaan di antara mereka. Nah kembali lagi tadi, di dalam mazhab Malikiyah mereka memberi keringanan lagi bahwa kalau anak-anak menyentuhnya tidak ada masalah, ya. Maka kalau misalnya kita mau elaborasi nih semua pendapat, antara yang total nggak bisa, antara yang bisa total, dengan ada pengecualian. Nah, mungkin yang namanya fikih itu bisa menjadi ada yang bilang ini akal-akalan. Nah, beda tuh akal-akalan fikih dengan akal-akalan yang kalau orang mau melakukan taktik dalam satu ya pertempuran, atau bahkan akal-akalan orang untuk melakukan kecurangan gitu ya. Nah kalau dalam fikih itu misalnya oke, kalau sekarang Zahiri saya enggak juga, yang Syafi'iyah dan yang lain-lain itu situasinya sulit juga. Misalnya ini contoh yang dari rumah tadi, mau masukkan ke dalam tas, udah karena kita takut menyentuhnya, maka dalam pendapat yang kita uraikan ini kita minta anak kita untuk memasukkannya ke dalam tas. Kira-kira begitulah nanti operasional kejadiannya. Tetapi sekali lagi kalau mazhab Syafi'iyah dan yang lain tetap tidak bisa. Kenapa? Anak itu tidak dalam keadaan suci dari hadas.
Kecuali kalau dia suci dari hadas, ya tidak apa-apa gitu. Nah, kita dalami sedikit lagi pendapat dari yang mengatakan tidak diharuskan bersuci. Kata Imam Ibnu Hazmin yang tidak dikutip seluruhnya pendapat mereka ini oleh Imam Ibnu Rushd. Tapi saya coba untuk menambah. Kata beliau, barang siapa yang mengatakan bahwa harus ada thaharah bagi orang yang menyentuh mushaf dan termasuk diantaranya zikrullah, ya, dalam pendapat mereka orang berzikir juga tidak harus dalam kondisi thaharah. Kalau di dalam pendapat yang lain sangat dianjurkan kalau orang mau berzikir, maksudnya berzikir yang khusus, ya, yang memiliki kaifiyat khusus. Lain kalau zikirnya itu sepanjang hari-harian kita, mau berdiri, duduk, berjalan, menyetir, dan dalam semua keadaan, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksudkan adalah duduk untuk berzikir. Kata beliau, hendaklah mereka itu memberikan burhan. Hendaklah mereka itu memberikan burhan. Burhan itu artinya argumentasi untuk mencapai kebenaran. Nah, di dalam pembahasan fikih atau falsafah fikih ada istilah burhan yang kemarin sudah pernah saya sampaikan. Ada bayan, ada irfan. Bayan itu artinya apa? Bayan apa yang didapat dari satu kebenaran yang sumbernya adalah yang tertulis. Misal Allah berfirman, aqimus shalah wa atuz zakat. Artinya tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Semua ahli ilmu mengatakan ini adalah dalil tentang wajibnya sholat untuk ditegakkan. Nah, dan tentu yang dimaksudkan itu adalah sholat fardu, ya, dan tunaikan zakat. Kalimat ini oleh semua ahli ilmu itu menyatakan wajibnya sholat dan wajibnya zakat. Gak ada yang keluar dari itu. Kenapa mereka bisa sepakat? Gak ada kita temukan siapapun yang menentangnya. Dan kita pun kalau dicoba ditanya oleh siapapun misalnya, atau mungkin saya bertanya kepada Bapak, kira-kira ayat ini bagi Bapak apakah berbeda dengan ulama? Maksudnya kalau tegakkan sholat, tunaikan zakat itu wajib, tapi Bapak katakan tidak. Gimana? Jawabannya bukan gak berani, bukan gak berani. Ya, kalau gak berani berarti mungkin Bapak masih bisa mengatakan gak wajib, cuma gak berani ngomong. Nanti takut dimarahi, takut di debat, atau takut di yang lebih pahitnya lagi takut dikafirkan misalnya kan. Kan begitu. Nah, sekarang secara akal kita begitu dikatakan aqimus shalah wa atuz zakat, itu menandakan wajib, dalil wajibnya sholat dan zakat atau tidak? Maksudnya tidak wajib. Kira-kira menurut Bapak wajib, spontan kan Pak? Spontan. Kespontanan Bapak itulah menandakan mudahnya ini dipahami. Ya, mudahnya dipahami persis seperti ulama-ulama memahaminya tidak keluar dari seperti yang Bapak katakan. Mudah dia. Ya, kebenaran yang Bapak keluarkan dari pikiran Bapak itu sangat mudah. Kenapa mudah? Karena memang teksnya gamblang. Ya, sudah jelas. Nah, jelas dia. Nah, itu namanya Bapak mendapatkan kebenaran secara bayani. Gamblang. Sama orang kalau lihat rambu-rambu, cenderung orang berdebat atau enggak dengan rambu yang biasa. Misalnya kalau panah ke kanan, itu artinya belok kanan. Ada enggak yang lain memahami yang selain dari belok kanan? Gamblang.
jelas bayan. Tetapi dalam masalah ini, ya, karena ayat Al-Quran yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, keluarlah tafsir, salah satu tafsiran mengatakan tidak boleh Al-Quran ini disentuh kecuali yang disucikan. Lalu ada penafsiran yang mengatakan mutahharun itu adalah para malaikat. Maka akhirnya terjadi perdebatan. Nah, karena terjadi perdebatan, ini bukan lagi wilayah bayan. Sama juga perdebatan, ini kasus nasional tuh ya, tentang impor gula. Kata yang mau mendakwa ini kasus hukum itu, persis hukum itu fikih itu sebetulnya. Fikih secara hukum dunia, hukum negara. Kata Tom Lembo, nggak ada di situ saya melakukan pelanggaran, itu tafsir orang tuanya. Maka nggak bisa gamblang. Ya, hukum itu juga nggak bisa gamblang. Ya, namanya buatan manusia. Maka perlu ada perdebatan, makanya ada pengacara. Perlu, itu yang disebut dengan burhan. Perlu ada argumentasi rasional. Yang insya Allah kalau yang namanya rasional itu semua orang pasti sepakat dari zaman dahulu sekarang, karena akal itu memang formatnya sama. Ya, kecuali orang yang idiot itu lain lagi gitu. Semua hal yang rasional itu orang sepakat. Ya, kalau argumentasinya kuat. Nah, maka kata Imam Ibnu Hazmin, bagi siapa yang mengatakan tadi itu harus syaratnya suci, maka harus datang dengan argumentasi. Lalu mazhab Zahir ini di depan orang dengan Rasulullah SAW pernah berkata, la yamassul Quran illa tahir, nggak boleh ada yang menyentuh kecuali yang orang yang suci. Kata mazhab Zahiri, ini ungkapan Nabi ini adalah ada asbabul wurudnya. Asbabul wurud itu sebab keluarnya ungkapan Nabi. Nah, kalau Al-Quran namanya asbabul nuzul, ya, sebab diturunkannya Al-Quran. Ini ceritanya adalah ketika Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat untuk menyampaikan surat yang di dalamnya itu ada ayat Al-Quran, sehingga ayat Al-Quran itu diterima atau surat itu diterima oleh orang non-muslim, lalu dikomentari Nabi, sehingga bagi mazhab Zuhiri kekuatan daripada ungkapan itu bukan pada kondisi seorang muslim, ya, tetapi konteksnya itu, ya. Walaupun akhirnya di luar mazhab Zuhiri dalil yang memang bukan konteksnya itu, tetapi bunyinya, ya, difahami sebagai sesuatu yang tidak boleh, maka walaupun bukan konteksnya begitu, tetapi teksnya begitu, ya memang harus dipatuhi begitu. Kalimatnya begitu, ya. Misalnya lah, Bapak dengarkan aja kalimatnya tanpa ada cerita asbabul wurud. Tidak boleh menyentuh mushaf atau Al-Quran kecuali orang yang suci. Yang Bapak pahami apa dari situ? Nggak boleh menyentuh. Nah, secara bayan jelas. Tapi mazhab Zuhiri nggak menuntut bayan, dia menuntut burhan. Kata beliau begitu. Ya, datanglah ia dengan burhan. Nah. Oke Pak ya, udah ketemu? Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaan saya buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bagaimana
mazhab Zahiri dalam berdalil dan bagaimana selain mazhab Zahiri dalam berdalil, maksudnya menggunakan dalil. Bisa disimpulkan nggak Pak? Bagaimana mazhab Zahiri berdalil dengan di luar Zahiri? Ya semualah, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Ini penting untuk melatih, itulah tafakuh tadi. Dalam kasus ini, ya. Nanti dalam kasus yang lain bisa nggak konsisten juga Pak. Itulah namanya manusia, ya fikih. Apa kira-kira bagaimana cara Zahiri berdalil? Mazhab Zahiri berdalil nggak cukup lihat teksnya, tapi lihat konteks daripada dalil. Itu. Tapi mazhab di luar Zahiri lihat konteksnya nggak? Enggak. Kalau sudah terang kalimatnya begitu, nggak perlu ke konteks lagi. Nah itu dia. Itulah dia. Dalilnya itu juga, tetapi beda dalam memahaminya. Ayat Qurannya itu juga nggak ada ayat Zahiri itu Qurannya yang lain, yang Syafi'i yang Qurannya yang ini gitu, nggak ada. Itu juga. Hadis Nabinya itu juga. Tapi mereka berbeda pendapat. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama saja berbeda pendapat. Lalu kalau bapak-bapak berbeda pendapat dalam hal yang nggak terang aja, ini kan udah mulai terang nih di sini, contoh kasus ini. Nah, bapak-bapak dalam kasus yang lain, yang kita juga nggak terang-terang amat tentang yang kita perdebatkan, lalu kita berdebat, nah, bolehkah kita berdebat-debat? Jawabannya, ya sebetulnya dalam hal untuk duduk-duduk diskusi ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau udah mulai memanas tinggalkan saja, karena itu sudah mulai dekat apa yang dikatakan Nabi, apa? Sesungguhnya orang itu akan mencium bau surga kalau meninggalkan perdebatan meskipun dia rasa dia benar. Nah, kira-kira di situnya gitu ya. Tapi saya nggak melarang juga kalau ada perdebatan. Ya, kalau nggak di situ di mana lagi gitu kita ngasah pikiran kira-kira gitu ya. Tapi dalam rangka untuk mind exercise kita, ya akal kita ini kan perlu terus dipakai ya, jangan monoton nggak digerakkan ya, nanti cepat pikun gitu ya. Makanya salah satu menghindari pikun itu banyak baca Quran, tapi dibarengi dengan tadabbur. Nah, direnungi kenapa Tuhan mengatakan begitu. Kalau nggak bisa ketangkap maknanya, pakai bantuan lagi, baca buku tafsirnya. Ada orang baca Quran tuh begitu dibaca dia bisa mengambil makna-makna yang tersirat, yang tersembunyi. Itulah yang dikumpulkan oleh penulis tafsir Isyari namanya. Isyari. Jadi kalau mau tahu kayak apa orang merenungi Quran, ulama-ulama itu, lalu dia menuliskannya, lalu kita ingin melahap atau menikmati renungan orang itu, nah itu di tafsir Isyari. Kalau mau dicari di tafsir Ibnu Katsir nggak ketemu. Kenapa? Ibnu Katsir itu tafsir bil maksur, karena dia tafsirnya Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, walaupun ada pendapat pribadinya tapi sedikit. Ya, pendapat pribadinya itu pendapat masih berbau-bau fikih gitu, nggak berani dia mengambil isyarat yang tersembunyi. Nah, tapi kalau tafsir Isyari mengambil makna yang tersembunyi. Contohnya siapa? Nah, contohnya misalnya ada yang mengatakan tafsir Al-Alusi. Nah, termasuk yang kontemporer Syekh Sya'rawi, dikatakan oleh sebagian pengamat tafsir itu dia ada kandungan isyarinya. Nah, kembali lagi ke kajian kita. Ya, jadi kalau kita bertafakuh dari apa yang dari perdebatan ulama ini, kira-kira apa pelajarannya adalah bahwa di antara mereka ada yang memahaminya apa adanya, ada yang melihat konteksnya.
Nah, kita pun begitu Bapak Ibu, dalam yang kita tidak pahami kuat lalu kita berdebat, jangan sampai ya perdebatan itu membuat kita menjadi rusak ukhuwah. Bagaimana ukuran ukhuwah itu mulai rusak? Ini kan penting juga saya ulas ya kan Pak, biar jangan fikih murni kita ini. Kan ujung-ujungnya orang belajar perdebatan fikih kan ada ingin diharapkan lahir satu karakter gitu ya. Kalau fikih ini boleh dibaca, bahkan Bidayatul Mujtahid ada terjemahannya. Nah, tapi apa kira-kira pelajarannya? Pelajarannya begitu banyak orang berdebat, ya, ulama bahkan mereka nggak bisa nyatu juga. Apalagi kita, ya, jangan memaksa orang untuk satu pendapat dengan kita sehingga akhirnya rusak ukhuwah. Apa awal daripada untuk indikator kita masih perdebatan yang biasa atau perdebatan yang merusak ukhuwah? Ya, yang merusak ukhuwah itu kalau sudah mulai hilang rasa cinta dan sayangnya sama saudara. Cinta itu lawannya apa? Benci. Nah, kalau udah mulai benci gitu, nah, besok mau jumpa lagi udah nggak, perasaannya itu kayak yang biasa-biasa, benci pula aku nengok dia. Ah, itu udah mulai rusak gara-gara perdebatan yang dua-dua pun nggak ngertinya masalahnya, kira-kira gitu ya kan? Nah, itu dia. Dan kalau sudah mulai itu, mulai dia meninggalkan, kalau orang udah benci kan malas jumpa, meninggalkan. Udah kan anak kita pada yang dilarang Nabi. Apa itu? Ayah juro akhahu fauqa salasi layalin. Meninggalkan, menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, gitu kan? Gara-gara perdebatan yang dua-duanya pun sebetulnya nggak ngerti ujung pangkalnya. Oke, baik. Itu ya tentang mashul mushaf. Sehingga kata Imam Ibn Rushd, ayat surah Al-Waqiah tadi ya, ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun, ya, tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Nah, kata Imam Ibn Rushd, kalau yang di luar mazhab Zahiri itu bukan hanya maksudnya para malaikat, tetapi semua orang harus suci. Jadi kata-kata la yamassu illa mutahharun, kalau kita terjemahkan harfiahnya, tidak ianya disentuh kecuali oleh orang yang suci. Bagi mazhab Zahiri, ayat ini hanya khobar, hanya berita, ya, berita bahwa Quran itu nggak bisa disentuh kecuali orang yang suci. Dan Quran yang dimaksudkan itu adalah yang di Lauhul Mahfuz, bukannya di sini. Untuk menceritakan, Allah menceritakan kepada kita betapa mulianya Al-Quran itu, sebagaimana ayat sebelumnya, innahu laqur'anun karim. Kan kita tahu tuh di dalam surah Al-Ma'arij atau surah Jin itu kan apa namanya, setan itu kan mau menembus langit tuh, ya kan, mau cari-cari tahu apa berita langit yang nanti akan dibocorkannya ke dunia untuk disampaikan setan itu kepada sekutunya. Siapa sekutunya itu? Dukun-dukun. Nah, lalu dukun ini nanti kan mau kasih bocoran tuh sama orang yang mau cari prewelan namanya Pak ya. Lalu kemudian dari prewelan ini orang jadi percaya sama dukun, tidak lagi percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu ceritanya, kolaborasi. Nah, bagi mazhab Zahiri itu yang dimasukkan. Ini hanya berita betapa mulianya Al-Quran, nggak bisa ditembus. Tetapi di luar Zahiri, kata-kata, meskipun kata-katanya bukan kata larangan, la yamassuhu illal mutahharun, ini kata berita. Kira-kira gini contohnya nih. Kalau misalnya ini ada perbaikan jalan, terus tertulis di sini,
eh, jalan ini lagi diperbaiki. Karena diperbaiki, pemerintah minta maaf, ya. Jalan ini tidak bisa dilintasi, kira-kira gitu. Nggak bisa dilintasi itu lebih mengatakan mohon maaf kalau ini nggak normal atau nggak boleh dilewati. Kira-kira perdebatannya di situlah. Kalau bagi mazhab Zahiri ini adalah apa itu? Minta maaf, ya, tidak bisa dilintasi. Tapi kalau mau coba melintas nggak apa-apa, tapi kalau jatuh nggak tanggung jawab, jadi datar aja kalimatnya. Tetapi bagi yang non Zahiri ini, meskipun bahasanya bahasa yang datar, tapi kita ini umumnya orang Melayu, bahasanya datar tapi sebetulnya melarang ini, nggak boleh lewat karena ganggu orang kerja. Nah, itulah kira-kira itu. Bisa Pak ya? Nah, itulah dia contoh dari pemahaman terhadap ayat itu. Nah, itulah keluar perbedaan pendapat. Makanya kalaupun kita berdebat, kalau akhirnya enggak, kesimpulannya tidak ada kesepakatan, ya nggak apa-apa. Yang penting ada penyelesaian. Apa penyelesaiannya? Sama-sama nggak sepakat. Udah. Nah, sampai besok kita rangkulan lagi. Nah, hatta sampai masalah-masalah agama, ya, yang lebih serius lagi, hatta masalah-masalah agama. Ya, sekarang orang berdebat, ini bid'ah, ini tidak bid'ah, ya kan? Masing-masing punya argumentasi. Ada yang mengatakan ini tauhidnya lebih hebat daripada ini. Kenapa? Dia takwil, sedangkan ini nggak takwil. Yang takwil itu berani-beranian. Ya. Nah, kita yang bukan pada level ulama, padahal dulu ulama pun nggak sepakat juga. Ya, Ibnu Taimiyah nggak sepakat dengan misalnya pendapat-pendapat Imam Al-Baqillani atau Imam Ghazali. Lalu awak seakan-akan sudah sepemahaman dengan mereka, sehingga akhirnya aku akan berada di belakang Imam Ghazali, atau aku berada di belakang Imam Ibnu Taimiyah. Padahal kita nggak ngerti masalah. Nah, kira-kira itulah maksudnya. Baik Bapak Ibu sekalian, tentang menyentuh mushaf. Kira-kira bisa dapat ya Pak? Ya. Nah, saya lanjutkan sedikit. Kenapa mazhab Syafi'i mensyaratkan? Pertama, hadis Amr bin Hazmin, ya, bahwa redaksi Al-Quran itu kenapa bukan redaksi biasa, tetapi ada larangan, bukan berita. Ya, sekali lagi karena tadi sudah saya sebutkan, adanya hadis yang menyebutkan la yamassul Quran illa thahir. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali dia dalam keadaan suci, atau dia orang yang suci, ya, orang yang suci. Walaupun sekali lagi nanti mazhab Zahiri menarik ungkapan Nabi ini melihat konteksnya, ya. Dan kata mazhab Zahiri ini juga menguatkan apa yang disampaikan Allah Ta'ala, karena Rasul pasti tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tapi kata mazhab Syafi'i tidak. Hadis ini adalah rincian atau penjelasan lebih lanjut dari Al-Quran, karena Rasul itu tugasnya merinci Al-Quran. Nah, itu usul fikihnya. Kalau Zahiri, hadis itu menguatkan. Dalam kasus ini, hadis itu menguatkan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, difirmankan Allah dalam Al-Quran. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan ini merinci yang umum dari Al-Quran. Memang ini masih bersifat umum, tapi umum yang khusus, kira-kira begitu. Itu ungkapan-ungkapan di usul fikih begitu. Nah, itu dia.
kira-kira Pak Ustadz, kita yang mana? Yang mana? Ini pertanyaannya yang mana? Kalau yang mana ini bisa ada orang dia yang mana itu karena mengikut orang, dengan yang mana untuk dia kemudian milih keputusannya sendiri. Itu beda-beda, karakter orang beda-beda. Apakah karakter orang beda-beda itu mempengaruhi fikih? Iya, sebetulnya mempengaruhi fikih. Dari mana itu Pak Ustadz bilang? Di zaman sahabat, ya, ada yang ahli fikih namanya Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Anaknya Umar bin Khattab. Ya, ada juga yang ahli fikih namanya Abdullah Ibnu Mas'ud. Ini tapi saya belum membaca seluruh pendapat Ibnu Umar dan seluruh pendapat Ibnu Mas'ud, tapi kata orang yang meneliti mereka berdua. Nah, cenderung pendapat Ibnu Mas'ud itu agak strict. Kalau Ibnu Mas'ud itu agak lebih moderat, kira-kira gitu. Lalu kata yang mengomentari, terjadinya pendapat mereka dengan warna yang seperti itu ada pengaruh dari karakter masing-masing. Nah, itu dia. Maka Bapak Ibu, ya, kalau misalnya nih kita menjadi penonton dari orang yang berdebat, di apapun ceritanya, lalu enggak juga, bukan apapun, tergantung masalahnya. Itu mungkin saja selain dipengaruhi oleh pengetahuan mereka, tetapi dipengaruhi oleh pengalaman hidup bersama siapa dia belajar dan bersama siapa dia berinteraksi. Itu. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, itulah yang ingin disampaikan oleh pesan dari Imam Ibn Rushd yang bisa kita tangkap dari persoalan menyentuh mushaf ini. Tetapi yang pasti yang mana kita Pak Ustadz? Kalau di dalam cara mazhab Syafi'i ambil yang paling aman. Apa maksud ambil yang paling aman itu? Yang paling nggak beresiko. Gini, kalau kita menyentuh mushaf tanpa berwudhu dulu, dengan harus berwudhu dulu, maksudnya mana yang lebih aman tuh? Berwudhu lah. Nah, gitu. Itu maksud yang paling aman. Nah, kadangkala memang begitu, nggak sama antara yang awak pelajari dengan perasaan awak. Itulah saya bilang tadi, Ustadz sendiri kalau dijapri orang nih, ya, Ustadz sendiri sebetulnya yang mana? Saya jujur aja tadi, saya Syafi'i. Nah, gitu. Tapi kalau dalam forum kita buka semua. Kenapa Bapak Syafi'i? Ya, yang aman, mana tahu yang saya pahami pun mana tahu itu salah. Jadi kalau Bapak tanya yang mana Pak Ustadz, kita salah satu caranya pilih yang paling aman. Nah, itulah dia. Walaupun argumentasinya nggak kuat, ya nggak apa-apa. Memang salah rupanya kalau mengambil yang aman tapi nggak kuat. Salah? Nggak salah juga. Cuman kalau di debat orang, jangan perasaan awak tadi ingin aman itu menjadi menjadi pemutus kebenaran. Nah, gitu. Karena kebenaran itu hanya dengan argumentasi. Kata Ibnu Hazmin tadi apa? Falyatihi bil burhan. Hendaklah dia datang dengan argumentasi, bukan lagi falyatihi bil bayan. Ya, bayan, burhan. Bayan itu didapat dari pemahaman apa yang tertulis, ya, tafsir itu bayan. Tapi kalau sudah mulai ada istidlal, hujjah dan seterusnya, itu namanya burhan. Oke. Jadi ada 4 ya Pak, bayan, burhan, tajribah, eksperimen, ada namanya irfan. Nah, irfan itu yang saya sampaikan kemarin, kebenaran yang didapat berdasarkan ilham.
Ya, karena berdasarkan ketajaman mata batin seseorang sehingga mudah dia menangkap isyarat yang diberikan Allah Ta'ala dengan berbagai fenomena baik yang ada di dalam isyarat Quran maupun isyarat-isyarat dalam kehidupan. Jadi hatinya bisa memberikan jawaban. Itulah yang kata Rasul kepada orang-orang yang irfannya pun apa? Istafti qalbak. Kalau kau mau bingung sesuatu, istafti qalbak, tanya hatimu. Nah itu kata Nabi, tanya hatimu itu buat orang yang sudah kuat irfannya, yang sudah terasah batinnya. Oke, baik. Jadi bayan, burhan, tajribah dan irfan dalam mendapatkan kebenaran. Nah sampai di sini Bapak Ibu tentang mushaf ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tapi yang pasti, ya silakan Pak. Soal pikir masalah kurban ini Pak. Kurban. Iya, ini kan kurban kok kulitnya itu bagaimana caranya? Mau dibagi atau terserah panitia? Waduh. Terus yang apalagi dibuat beduk. Nah itu Pak. Itu fungsinya apa gitu? Terima kasih Pak. Ya baik, tentang kurban ini kurban ini kan hak daripada kurban, sehingga apapun yang ingin kita olah dari kurban itu harus mendapat keizinan daripada kurban. Gini Pak, dalam fikih ada dalil yang bersifat norma besar. Contohnya begini, biar saya alihkan ke masalah jual beli. Ya, nanti bisa ditarik ke sana Pak. Ya, kaidah. Ada aturan yang besar, ada aturan yang sifatnya teknis, baik di Quran maupun di hadis. Di Quran itu tentang jual beli, kaidah yang paling harus dipegang itu wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Kita nggak boleh makan. Berarti kalau nggak dimakan tapi disembunyikan boleh Pak Ustaz? Ya nggak juga. Ya, karena kenapa pakai kata makan? Karena yang paling besar orang di masa ayat itu turun, kalau ada penggelapan uang biasanya ujung-ujungnya buat dimakan, sehingga akhirnya sekarang kata makan itu dipakai juga sama kita. Ada orang korup, padahal uang itu dipakai untuk yang lain-lain, tapi kita bilang apa? Dimakan dan semua, ya kan? Padahal nggak dimakan ya kan? Nah itulah dia. Oke, jangan makan harta di antara kamu dengan batil, itu dia. Lalu ada yang teknis Pak. Ya, misalnya tentang jual beli itu harus ada ijab dan qabul. Ya, harus ada ijab dan qabul. Tapi kata ulama fuqaha, ini masuk kategori yang norma besar atau yang teknis? Jawabannya teknis. Sama juga dengan hutang piutang. Mencatat hutang piutang itu bukan masuk pada yang norma besar, itu yang teknis, supaya jangan nanti ada kerumitan kalau buat-buatnya lupa. Itu teknis, sehingga jangan hal-hal yang teknis itu terlalu dibesarkan, akhirnya semua pun nggak jadi. Contoh karena teknis, ini kode udah habis nih Pak. Tergantung pemahamannya apa kan. Ini berita memang waktunya masuk atau dipahami peringatan, tergantung yang buat. Ya waktu masuk. Nah itu ya, baik. Itulah dia penjelasan yang paling benar. Nah, jangan pula misalnya gini, kan hutang piutang tuh kalau jumlahnya besar harus dicatat di mana? Di notaris ya Pak. Nah, notaris itu kan tutup hari Sabtu Ahad. Nah awal ini udah mau kena denda, lalu pergi ke kawan, namanya katakanlah Bang Ali, pinjam duit Bang Ali, aku kalau nggak ku bayarkan hutang ini,
dendanya berlipat-lipat, besar lah pokoknya. Lalu kata Bang Ali, aku percaya sama kau 100%. Dan memang dia jujur Pak, memang dia percaya tak akan, ini kawannya dia tahu Pak Hasan ini orangnya jujur, paling baik sedunia bahkan. Tapi apa kata Pak Ali? Cuman masalahnya Pak Hasan, guruku bilang kalau utang piutang harus dicatat. Nah pencatatan kita kan di notaris tutup, nggak bisa Pak Ali, dosa kita nanti. Gitu Pak ya. Padahal kalau Senin dibayar udah kena denda peminjaman. Apakah harus begitu? Enggak juga kan? Nah itulah makanya mencatat itu dia di teknis, bukan di norma besar. Kembali ke kasus. Jadi ada norma besar termasuk dalam kurban, ada yang sifatnya teknis. Jadi norma besarnya itu ya harus dipisahkan, termasuk gini Pak, misalnya kita buat 2.400.000, itu sebetulnya harus dijelasin. 2.400.000 itu untuk biaya beli dagingnya, maksudnya hewannya, atau ada operasional ya, kalaupun nggak dijelaskan, minimal udah ada beberapa yang tahu. Kalau ada yang nanya silakan tanya situ, walaupun tertulis di situ 24. Tapi berdasarkan uruf yang berlaku di kita itu sudah masuk operasional. Ya, nah, baik. Ketika kurban ini kita sembelih, sebetulnya itu milik panitia atau milik si pemilik? Nah, milik panitia atau si pemilik? Tapi diserahkan ke panitia. Nah, penyerahannya itu bagaimanapun nanti, sekarang ini akadnya itu, apapun nanti panitia, menurut panitia atau tidak, panitia itu hanya titip, sembelih, potong-potong, packing, atau sampai seperti itu. Nah, maksudnya ya itu yang mana nih? Udah ada kesepakatan yang mana? Udah ada belum? Belum tertulis. Kalau tertulis itu klausulnya panjang, sama kalau kita ke bank itu mau minjam itu pinjamannya mana Pak? Nggak datang. Ahli ekonomi Islam. Peminjamannya itu, kita nabung itu bersifat, kalau di salah satu bank syariah itu kan ada mudharabah, ada wadi'ah, baca di dalam bukunya. Yang mana Pak yang nanti banyak untungnya Pak? Yang mudharabah ya kan, bonusnya banyak ya kan. Kalau wadi'ah nggak bertambah-tambah tuh Pak, Bapak taruhlah uangnya hanya 10 juta, nggak bertambah-tambah dia, karena dia wadi'ah itu namanya titipan, nitip aja Bapak di situ. Kalau mudharabah bagi hasil, makanya kalau ditaruh pasti ada penambahan tuh. Nah bisa turun, bisa naik memang. Kalau wadi'ah tadi tak bisa. Kalaupun bisa turun juga Pak, karena diambil untuk jasa titip. Ada jasa titipnya berkurang juga, tapi nggak fluktuatif yang bagi hasil mudharabah. Baik tadi. Itu kan sebelum kita manapil itu udah jelas Pak semua, sehingga akhirnya bank itu melakukan sepenuhnya seperti yang kita sepakati. Nah, bank itu ibarat panitia, kita pekurbannya. Bagaimana kesepakatannya? Nah, ini pasti terjadi ini karena yang satu memahami A, yang lain memahami B. Nah, disitulah makanya perlu ada duduk diskusi betul-betul. Sama juga kita dalam membahas fikih. Nah, cuman begini pertanyaannya, maka yang masa akan datang lakukanlah itu. Nah, pertanyaannya boleh nggak dibuat beduk? Oke? Secara harfiah tidak ada penjelasan Rasul yang detail tentang kulit boleh di luar untuk konsumsi.
Itu tergantung orang zaman sekarang mau makan kulit apa enggak. Oke? Kalau zaman sekarang kita merasa perlu makan kulit dan sangat dibutuhkan, dan saya rasa pasti kita makan demikian. Buktinya apa? Jangan labu keras, kemudian kikil pun, ya itu juga hampir rata-rata orang semua suka. Berarti makan. Kalau dia memang untuk dimakan, jangan dipakai untuk yang lain. Tetapi itu pun tergantung kesepakatannya sama pemilik. Kalau kata pemiliknya ini mungkin punya pengalaman di luar negeri, yang dia tidak melihat orang makan jeroan lagi gitu ya kan. Bapak jangan kasih lagi orang jeroan, itu nggak boleh apa gitu. Keikhlasan dia untuk mengatakan jangan. Nah, tergantung kita sekarang. Balik ke kita ini, udah seberapa perlu itu jadi beduk ketimbang kalau kita bagi-bagi untuk makan, itu lari kemaslahatan namanya. Kalau kata orang yang susah makan sekalipun datang sama kita panitia, Pak memang bagus itu dibuat beduk supaya kita imannya kuat. Kalau makan bisa kami atur katanya ya kan. Nah, selesai lah Pak beduk itu. Tapi ketika kita buat beduk, meleleh liur orang-orang yang susah itu melihat beduk itu. Begitu beduk dipukul, bukan dia tergorong untuk pergi sholat, tapi jantung ada bubuk, aduh di sini lah makanan kita bubuk katanya. Nah itu kan penderitaan, nggak boleh orang buat menderita yang padahal sebetulnya itu kebahagiaan, ya kan Pak? Nah, jangan buat beduk, bagi dia. Jadi banyak pertimbangan tuh kalau kita membuat keputusan, termasuk berfikih. Inilah makanya perlu kita mendalami fikih. Fikih ini bukan hanya cakap dalam hukum begini, tapi itu bisa dipakai untuk semua tataran kehidupan, kaidah-kaidahnya. Nah, jadi kembali ke awal kita dibahas, bisa dipahami Pak ya. Nah, jadi makanya dari sekarang untuk yang akan datang buat kesepakatan. Nah, panitia, siapa yang menjadi panitia disepakati dulu. Nah, hadir di situ penaziran, kemudian lalu panitia disuruh membuat SOP. SOP standar prosedur operasional untuk bagaimana kurban, mulai daging ininya dan seterusnya termasuk tadi klausul tentang beduk. Mau jadi beduk apa enggak kulit, bahkan ditulis itu bahwa kulit itu nanti terserah, kulit itu akan menjadi hadiah ya, katakanlah hadiah, karena panitia nggak boleh juga sebetulnya mengambil sebelum ada kesepakatannya, kecuali udah disepakati ya, atau menurut kebiasaan sudah diterima saja, pokoknya itu tergantung panitia. Maka kalau udah kayak gitu nggak boleh lagi dikomentari kalau kita yang berkorban kan gitu. Nah, jangan pula pokoknya udahlah panitia itu. Tapi begitu ada yang nggak pas, nggak ada urusannya dengan kaidah agama, tapi nggak cocok di hati, kita komentari, nah juga boleh, ya kan? Nah, kembali lagi. Jadi buat kesepakatan, termasuk masalah kulit tadi, kalau memang buat jadi kesepakatan, jelaskan. Lalu nanti buat kurban, jelaskan Pak, menurut kepanitiaan kalau Bapak mau kemari, kalau nggak kemari juga nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak nggak kemari, ya kami nggak enak juga. Nah, itu kulit itu ketentuannya begini dan begini. Nah, kesepakatan ini perlu diambil, namanya musyawarah mufakat, supaya kalau ada apa-apa nggak silih pendapat sehingga kita akhirnya menjadi rusak. Menjaga ukhuwah itu wajib. Ya, jangan pula karena kurban, kalau kita yang di mazhab Syafi'i ini kan kurban ini sunnah yang dianjurkan, atau bahasa fikihnya apa? Muakkad. Lalu rusak yang wajib tuh apa itu? Menjaga ukhuwah gitu. Nah, jangan sampai. Walaupun sebagaimana saya sampaikan kemarin, kalau mazhab Hanafi kurban itu wajib dalam keadaan senang maupun susah. Kira-kira bisa Pak ditemukan jawaban, maksudnya kira-kira uraian saya udah menjadi jawaban walaupun nggak memuaskan. Udah Pak ya. Jadi masalah jadi bisa beduk enggak beduk itu bukan ada nas Al-Quran maupun hadis yang qat'i untuk menjelaskan itu. Tapi itulah uraian tadi. Ya kalau memang itu memang mau dikonsumsi, dibagilah semua.
jangan ke beduk. Kalau memang yang pemiliknya pun nggak mau jadi beduk, atau orang-orang pun masih membutuhkan ketimbang dia jadi beduk. Nah, gitu. Karena memang kurban itu asalnya adalah untuk dikonsumsi. Nah, gitu ya. Masih bisa satu lagi. Saya mau tanya. Oh, silakan Pak, terakhir ya. Ustaz tadi, jadi ada pendapat yang bilang, saya pernah dengan kawan itu, apabila musafir yang mutlak dia balik dengan bahasa Arab, itu katanya nggak boleh disentuh dan suci. Tapi kalau ada tulisan bahasanya, itunya tulisan Indonesia dan segala macam artinya, itu masih bisa katanya tidak bersuci, itu masih bisa dipegang. Pegang, baik. Ya, ada pendapat seperti itu. Ya benar Pak. Jadi gini, balik ke mushaf. Kalau zohiri kita tinggalkan itu ya, karena mereka mushaf itu jangankan yang mushaf yang bertuliskan emas pun bagi mereka tidak ada masalah kalau mau menyentuhnya. Lalu kita, kalau yang pendapat Syafi'iyah ini kan nggak boleh menyentuh mushaf. Lalu sekarang bagaimana kalau mushaf itu bukan dominan ayat Quran, tetapi ada Quran terjemah? Nah, kira-kira apakah kita merujuk kepada pendapat Syafi'iyah mutlak atau tidak? Pendapat yang kuat selama dia adalah ini ada ayat Qurannya di dalamnya Pak, ya banyak ayat Quran ini. Pertanyaannya ini mushaf atau buku? Buku. Kalau dia buku nggak apa-apa disentuh tanpa berwudu. Quran yang ada terjemahan ada Indonesianya. Pertanyaannya itu Quran atau buku? Quran. Kalau Quran cari yang aman. Gitu ya, cari yang aman. Sama seperti kalau kita mau memahami gini tentang air mutlak. Air mutlak itu salah satu kriterianya yang awal itu adalah jernih, bening. Oke. Nah sekarang karena tandon kita mungkin udah lama nggak dibersihkan, berlumut, sehingga kalau keluar dia pasti nggak jernih murni seperti air mineral yang kita beli di. Pertanyaannya itu masih bisa dipakai apa enggak? Masih. Kenapa? Nah, najis nggak ada, kan gitu. Tapi berubah warna, bisa dipakai? Bisa. Kenapa? Enaknya begini Pak, itu masih disebut air atau bukan? Jawabannya air. Baik. Ini air atau bukan? Air. Kalau saya masukkan kopi di dalam, pertanyaannya ini air apa kopi? Air kopi. Nggak boleh ada dua Pak, karena dua itu talabus namanya. Talabus kita harus jelaskan, harus clear ya. Kalau talabus harus dijelaskan dulu, mau dekat ke air apa ke kopi. Ya kan? Kalau Bapak bilang air kopi, nah sekarang kalau saya kejar, mau didekatkan ke air apa ke kopi? Ke kopi. Nah sekarang kalau dia kopi, bisa nggak dipakai untuk bersuci? Kalau ini bisa kan? Bisa ya, berwudu ya. Kalau kopi tadi bisa? Enggak, kenapa? Nah, yang gampangnya gini Pak, karena dia bukan air tapi dia kopi. Nah, balik ke Quran tadi. Quran terjemah itu ada dalamnya. Itu Quran apa? Buku. Quran. Nah, amannya anggap Quran, maka tetap harus bersuci kalau pakai mazhab Syafi'iyah. Oke Pak? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Hari ini menarik karena diskusinya hangat. Terima kasih Bapak Ibu, dan cukup kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat, terlebih bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.